Baik, selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya, Christian Mariano Binar Sanjaya dengan NIM 22120223. Para mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Oke, baik, saya akan menjelaskan hasil skrip secara baris per baris. Di sini saya setelah memasukkan skripnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dari include studio.h. Nah, include studio.h itu adalah library standar untuk fungsi input output seperti print. Terus yang kedua ada include mpi.h. Itu adalah library MPI yang digunakan untuk paralelisme di program. Ini menyediakan berbagai fungsi MPI untuk menginisialisasikan, mengirim dan menerima pesan antar proses. Setelah itu in argc char itu fungsi utama program. NARGS adalah jumlah argumen dan ARGS adalah array dari argumen input yang digunakan untuk memproses argumen dari baris perintah. Setelah itu kita masuk ke MPI ini init. Itu berfungsi untuk memulai lingkungan MPI. Semua proses MPI harus memanggil fungsi ini sebelum menggunakan fungsi MPI lainnya. Setelah itu insize dan myRange. Nah, insize ini adalah mendeklarasikan variabel size untuk menyimpan jumlah proses MPI. Sedangkan myRange untuk menyimpan peringkat rank atau proses. Setelah itu, nah printf itu proses dengan rank saat ini untuk mencetak pesan ke layar. Jadi ketika kita run, tulisan hello world inilah yang akan ditampilkan pada hasil run. Setelah itu if, saya jelaskan dulu if itu untuk kondisi mengecek apakah proses saat ini bukan proses terakhir. Proses terakhir tidak perlu mengirimkan pesan. Dengan kata lain dia sebagai batasan. Terus yang di bawah ini MPI finalis. Nah, itu untuk menyelesaikan program MPI yang membersihkan sumber daya yang digunakan. Terus yang paling terakhir adalah return O. Program ini mengembalikan nilai O, menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Setelah return O, kita akan menjalankannya, maka dia akan muncul tulisan seperti ini. Hello world, rank out of 1 box. Sekian hasil presentasi saya dari contoh soal nomor 1. Oke, baik, jadi saya akan lanjut ke program kedua. Disclaimer sebelumnya, program kedua ini skripnya sama dengan program pertama, jadi saya tidak menjelaskannya lagi. Semua itu semua codingannya itu sama dengan program pertama, tinggal kita jalankan saja. Oke, baik, kalau kita jalankan maka saya akan coba untuk run ulang. Maka dia akan muncul tulisan hello world, I've ranked 0 out of 1 pros. Tidak beda jauh dengan program pertama, teman-teman. Jadi program 1 dan program 2 ini sama saja. Oke, sekian untuk program 2. Terima kasih. Kita akan lanjut ke program ketiga, teman-teman. Saya harap teman-teman tidak bosan dengar penjelasan saya. Baik, include studio dan include MPI ini di pengertian sama. Kalau include studio itu untuk mengimport pustaka standar C untuk input output, sedangkan MPH itu untuk mengimport pustaka MPI untuk fungsi-fungsi yang terkait dengan komunikasi antar proses. Selain itu juga yang ini dia punya fungsi juga sama seperti yang telah saya jelaskan pada program pertama dan kedua tuh. Nah, ini MPI INIT itu sama untuk pengertiannya juga.
Size itu variabel untuk menyimpan jumlah total proses yang berjalan, sedangkan myRank variabel yang akan menyimpan nomor urut atau rank di setiap proses. Flag itu untuk variabel yang digunakan untuk menerima pesan antar proses. Terus kita masuk ke if myRank. Nah, if myRank pada contoh ketiga ini beda dengan if pada contoh pertama dan kedua, di mana ini if myRank lebih besar 0. Itu artinya jika rank proses lebih dari 0, maka proses ini akan menerima pesan dari proses sebelumnya, rank kurang dari 1. Sedangkan yang ini MPI yang saya tanda ini, saya akan menjelaskan satu persatu. MPI RECV itu fungsinya untuk menerima pesan dari proses lain. N-flag itu menyimpan data yang diterima dari variabel flag. Satu yang ini itu menunjukkan bahwa kita mengirim atau terima satu elemen. MPI INT itu tipe data yang diterima adalah integer. myRank kurang 1. myRank kurang 1 itu mengindikasikan proses sebelumnya sebagai sumber pesan. Rank kurang dari 1. 100 yang ini adalah tag pesan, digunakan untuk mengidentifikasi pesan yang diterima. Dan MPI COMWORD itu komunikator or global yang digunakan untuk komunikasi antar semua proses. Sedangkan MPI status ignore itu mengabaikan status pesan yang diterima. Baik, selanjutnya kita akan ke print. Itu fungsinya sama saja untuk mencetak pesan dari setiap proses yang menyebutkan rank dari proses tersebut dan jumlah total proses. Untuk ketika kita jalankan ini yang akan ditampilkan di layar. Nah, di sini bedanya contoh 1 dan contoh 3. If-nya di sini ada 2. If yang kedua itu if myRank lebih kecil size kurang dari 1, itu proses ini memeriksa apakah ranknya bukan yang terakhir, karena proses terakhir tidak perlu mengirim pesan lebih lanjut. Dan setelah itu MPI finalis itu mengkiri lingkungan MPI. Setiap program MPI harus memanggil fungsi ini sebelum keluar. Jadi sebelum fungsi keluar, dia harus memanggil MPI finalis. Dan yang terakhir return O, sama juga mengakhiri program dengan nilai 0. Nah, coba kalau kita jalankan. Coba kita tes jalankan. Dia sama juga ya, tulisannya hello world, rank 0 out of 1 process. Oke, sekian untuk contoh soal ketiga. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal keempat. Saya akan melanjutkan ke program terakhir, program 4. Untuk skripnya tidak terlalu beda jauh, tetapi di sini ada penambahan sedikit. Pada program keempat di sini ada penambahan include string. Nah, include string itu fungsinya untuk mengimport pustaka untuk manipulasi string. Misalnya strlen digunakan nanti, itu untuk string. Terus untuk nilainya ini masih sama, tapi ada penambahan satu, yaitu share message dengan nilainya 100. Itu artinya buffer message untuk menyimpan pesan yang akan diterima antar proses. Untuk MPI INIT itu sama juga penjelasannya tadi. MPI COMWORD, size, rank, ukuran. Untuk ini yang membedakan program keempat ini dengan sebelumnya itu dia menggunakan sprint F message.
Nah, itu sama juga untuk mencetak pesan dari setiap proses yang menyebutkan rank dari proses tersebut dan jumlah total proses size. Nah, ini if ranknya itu lebih kecil, lebih besar 0. Jika rank proses lebih dari 0, maka proses ini akan menerima pesan dari proses sebelumnya. Nah, di MPI send di bagian message ini tambah nih teman-teman, message itu data yang dikirimkan adalah string pesan, sedangkan starlen message itu adalah menghitung starlen message plus 1 ya teman-teman. Itu untuk menghitung panjang pesan ditambah 1 untuk karakter null terminator. MPI char, nah ini baru lagi. MPI char itu tipe data yang dikirim adalah karakter. Selanjutnya else. Di sini menggunakan else teman-teman. Else itu jika proses adalah rank, maka print dalam tanda kutip as message, itu artinya mencetak pesan proses rank 0. Di sini dia juga menggunakan for yang ini. For i sama dengan 1. I lebih kecil size, i plus plus, itu artinya iterasi ini untuk menerima pesan dari setiap proses lain dimulai dari rank 1 hingga rank size minus 1. Sedangkan ini MPI receive message itu seperti program sebelumnya penjelasannya. Dan yang terakhir itu MPI finalis. Nah, itu pengertiannya sama juga teman-teman untuk mengakhiri lingkungan MPI, dan return untuk mengakhiri program dengan nilai 0. Sederhana ulang lagi. Ya, jadi dia akan muncul seperti ini teman-teman. Baik, jadi saya jelaskan sedikit kembali. Jadi dari catatan dari contoh program pertama sampai program keempat itu hasilnya sama, tulisannya seperti ini. Hanya mungkin masing-masing contoh itu ada sedikit perubahan di script dengan penjelasannya. Oke, baik, mungkin ini sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan pada teman-teman, mungkin bisa menambahkan. Sekian dari saya, terima kasih.